Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para pemirsa, para pendengar radio Muslim dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita kembali bertemu dalam kajian serial Sirah Sahabat. Kita masih membahas sirah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Keutamaan dan keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Para pemirsa rahimakumullah, keutamaan Abu Bakar banyak sekali, sampai-sampai ya penulis tidak mampu untuk mengumpulkan hadis-hadis ya atau ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan Abu Bakar. Penulis hanya menyebutkan beberapa di antaranya, dan sebagian sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Pada kesempatan ini kami akan melanjutkan pembahasan tentang keutamaan dan keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadhara ila Abi Bakrin wa Umar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Bakar dan Umar. Lalu beliau bersabda, "Hadzani sayyida kuhuli ahlil jannati minal awwalin wal akhirin illa an-nabiyyin wal mursalin." Dua orang ini adalah penghulu orang-orang dewasa, penghuni surga dari kalangan orang-orang terdahulu dan orang-orang terkemudian, kecuali para nabi dan para rasul. Abu Bakar dan Umar adalah penghulu orang-orang dewasa di surga. La tukhbirhuma ya Ali. Kata Nabi SAW, janganlah kau beritahukan keduanya, wahai Ali. Kemudian dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar fil jannati wa Umar fil jannah wa Utsman fil jannah wa Aliun fil jannah wa Talha fil jannah wa Zubair fil jannah wa Abdurrahman bin Auf fil jannah wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah wa Sa'id bin Zaid fil jannah wa Abu Ubaidah bin al-Jarrah fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talhah di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, dan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah di surga. Hadis riwayat Tirmizi. 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Yang pertama
adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Bakrin. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Abu Bakar, anta sahibi alal haudi wa sahibi fil ghar. Engkau adalah sahabatku di telaga dan sahabatku di goa. Dijelaskan dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, engkau adalah sahabatku di telaga, maksudnya Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar. Dan engkau adalah sahabatku di goa, yakni maksudnya goa yang ada di Gunung Sur, tempat keduanya bersembunyi ketika keduanya hijrah. Abu Bakar adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik ketika di dunia maupun di akhirat. Dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, qala qultu lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa ana fil ghar. Aku pernah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di dalam gua. Lau anna ahadahum nadhara tahta qadamaihi la absarana. Seandainya salah seorang dari mereka melihat di bawah kedua kakinya, niscaya dia akan melihat kita. Faqal ma zannuka ya Abu Bakrin bisnaini Allahu salisuhuma. Nabi SAW bersabda, apa dugaanmu wahai Abu Bakar dengan dua orang sementara Allah Subhanahu wa taala adalah yang ketiga dari keduanya. Allah Subhanahu wa taala ma'ahuma, bersama keduanya, tentu Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keduanya. Sehingga ketika itu orang-orang musyrik mereka tidak melihat Abu Bakar atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar yang bersembunyi di dalam goa. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kunna nukhayyiru bainan nasi fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami memilih sahabat yang paling utama. Fanukhayyir Abu Bakrin summa Umar summa Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Maka kami memilih sahabat yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Sahabat yang paling utama menurut para sahabat adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nafa'ani malun qattu ma nafa'ani malu Abi Bakrin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Aku tidak mengambil manfaat dari harta seseorang seperti aku mengambil manfaat dari harta Abu Bakar." Dengar perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, baka Abu Bakrin. Abu Bakar menangis. Kemudian dia berkata, "Hal ana wa mali illa laka ya Rasulullah." Hal ana wa mali illa laka ya Rasulullah. Tidaklah aku dan hartaku melainkan milikmu wahai Rasulullah. Jadi riwayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengambil manfaat dari Abu Bakar. Dan Abu Bakar di sini tidak
ya, merasa tidak ada masalah. Diriku dan hartaku adalah milikmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ida Uhudan wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman mereka naik gunung Uhud. Farajafa bihim. Tiba-tiba gunung Uhud bergoncang, bergetar. Faqal usbut Uhud fa innama 'alaika nabiyyun wasiddiqun wasyahidain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diamlah atau tenanglah wahai Uhud, karena di atasmu ada seorang nabi, ada seorang siddiq, dan ada 2 orang syahid. Ini keutamaan ya para sahabat yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas gunung Uhud. Ada Abu Bakar dan ada Umar dan Utsman. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mar rajuli Abu Bakrin, ni'mar rajuli Umar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik laki-laki adalah Abu Bakar dan sebaik-baik laki-laki adalah Umar. Laki-laki yang terbaik adalah Abu Bakar. Kemudian dari Abu Musa al-Asy'ari, annahu tawaddu'a fi baitihi summa kharaja. Dia wudu di rumahnya lalu dia pergi. Qala faqultu la alzamanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la akunanna ma'ahu yaumi hadza. Kemudian dia berkata, ya, hari ini saya akan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bersama beliau. Qala faja'al masjid fasa'ala anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia datang ke masjid. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata mereka, orang-orang yang ada di masjid, kharaja. Beliau keluar ke arah ini dan itu. Maka aku pun keluar ke arah tersebut. As'al anhu. Aku bertanya tentang beliau. Hatta dakhala bi'ra Aris. Hingga Nabi SAW masuk ke dalam sumur Aris. Fajalastu indal bab. Wa babuha min jarid. Maka aku pun duduk di dekat pintu dan pintunya terbuat dari pelepah kurma. I'zan lahu wa basyirhu bil jannati. Izinkanlah dia untuk masuk dan sampaikanlah kabar gembira kepadanya dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Fa aqbaltu hatta qultu li Abi Bakrin, udkhul wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubasyiruka bil jannati. Maka aku pun pergi menemui Abu Bakar, aku katakan kepadanya, silahkan masuk, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan surga. Fadakhala Abu Bakrin, Abu Bakar pun masuk, dia duduk di samping kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk bersamanya di tepi sumur. Wadalla rijlaihi fil bi'ri, dia julurkan kedua kakinya ke dalam sumur sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia menyingkap kedua betisnya. Para pendengar rahimakumullah, Abu Bakar sudah dijamin masuk surga. Dan hadis-hadis yang menjelaskan
bahwa Abu Bakar sudah dijamin masuk surga bukan hanya 1-2 hadis. Ada banyak hadis yang menjelaskan bahwasanya Abu Bakar sudah dijamin masuk surga. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama ra'in fi ghanamihi." Ketika seorang pengembala bersama kambing-kambingnya, ada alaihi dhi'bu. Tiba-tiba datanglah seekor serigala menyerangnya. Fa akhadha minha satan. Maka dia mengambil 1 ekor kambing darinya. Serigala mengambil 1 ekor kambing dari pengembala itu. Fatalabahu ar-ra'i. Lalu si pengembala mengejarnya. Faltafata ilaihi dhi'bu faqala man laha yawmas sab'i yawm laysa laha ra'in ghairi. Maka serigala itu menoleh kepada si pengembala sambil berkata, siapa yang akan menjaganya pada hari binatang buas? Pada hari itu tidak ada pengembala selainku. Perhatikan, Nabi SAW menyampaikan bahwasanya serigala berbicara. Serigala ngomong. Man laha yaumas sab'i. Siapa yang akan menjaganya pada hari binatang buas? Pada hari ini tidak ada pengembala selain diriku. Selain aku. Wa bainama rajulun yasuku baqaratan qad hamala 'alaiha. Ketika seorang laki-laki menggiring seekor sapi yang membawa beban yang berat. Tiba-tiba sapi itu menoleh kepadanya dan berkata, Inni lam ukhlaq lihaza. Sesungguhnya aku diciptakan bukan untuk ini, bukan untuk mengangkat beban-beban yang berat. Walakinni khuliqtu lil harsi. Namun aku diciptakan untuk membajak sawah. Nabi menyampaikan bahwasanya sapi berbicara. Faqala an-nas subhanallah. Maka orang-orang pun berkata subhanallah. Mereka mengucapkan subhanallah karena mereka heran. Loh kok sapi bisa berbicara? Kok serigala bisa berbicara? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inni uminu bidzalika wa Abu Bakrin wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya aku, Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma beriman dengan hal itu. Saya, Abu Bakar dan Umar beriman dengan hal ini. Para pemirsa rahimakumullah, ya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pasti benar. Tidak bisa tidak. Apapun itu. Baik. Ya hal-hal yang mungkin menurut kita masuk akal atau tidak masuk akal. Kok hewan bisa ngomong? Nabi SAW yang menyampaikan. Dan Abu Bakar selalu percaya kepada Nabi SAW. Bahkan ketika Nabi menyampaikan beliau melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu semalam. Orang-orang tidak percaya kepada beliau, namun Abu Bakar radhiyallahu anhu mempercayainya. Abu Bakar radhiyallahu anhu membenarkannya. Sehingga beliau digelari dengan As-Siddiq. Orang yang selalu membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan Ibnu Mulaikah annahu sami'a Ibnu Abbas yaqul wudi'a Umar ala saririhi.
dari Ibnu Mulaikah bahwasanya dia pernah mendengar Ibnu Abbas berkata, Umar diletakkan di atas ranjang kematiannya ketika Umar sudah meninggal. Umar diletakkan di atas ranjang kematian. Lalu orang-orang mengerumuninya. Yad'un wa yusallun qabla ayyurfa. Mereka mendoakan dan mensolatinya sebelum dia dibawa. Wa ana fihim, dan aku termasuk di antara mereka. Ibnu Abbas ada di situ. Dia termasuk di antara orang-orang yang berkumpul. Kata Ibnu Abbas, falam yaru'ni illa rajulun akhidhu mankibi. Maka tidak ada yang membuatku kaget kecuali seorang laki-laki yang memegang pundakku. Fa'idha Aliyun ibnu Abi Thalib. Ternyata orang itu adalah Ali bin Abi Thalib. Fatarahhama ala Umar. Ali mendoakan rahmat atas Umar. Kemudian Ali berkata, perhatikan perkataan Ali. Ma khallafta ahadan ahabba ilayya an alqallaha bimisli amalihi minka. Engkau tidak meninggalkan seorang pun yang lebih aku sukai untuk bertemu Allah dengan membawa seperti amalannya selain dirimu. Ali pingin bertemu Allah dengan membawa amalan yang dibawa oleh Umar. Waimullah in kuntu la azunnu ay yaj'alaqallahu ma'a sahibaika. Kemudian kata Ali, demi Allah, saya benar-benar yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkanmu dengan kedua sahabatmu. Allah akan mengumpulkanmu, wahai Umar, dengan kedua sahabatmu, yakni Rasulullah dan Abu Bakar. Wa hasibtu anni katsiran asma an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul zahabtu ana wa Abu Bakrin wa Umar wa dakhaltu ana wa Abu Bakrin wa Umar wa kharajtu ana wa Abu Bakrin wa Umar. Karena aku sering sekali mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar, dan aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Saking akrabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar dan Umar, Nabi selalu bersama keduanya. Aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar, aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar, dan seterusnya. Sehingga Ali yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan Umar bersama kedua temannya. Mereka berkumpul di dunia dan mereka juga berkumpul di akhirat. Para pemirsa rahimakumullah, ini beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain. Kemudian manzilatus siddiq inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan Abu Bakar As-Siddiq di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sahabat yang mempunyai kedudukan yang khusus di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, kuntu jalisan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Id akbala Abu Bakrin. Tiba-tiba Abu Bakar datang sambil memegang ujung pakaiannya, hingga nampak betisnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, amma sahibukum faqad ghamara. Sesungguhnya sahabat kalian itu dia sedang bertengkar. Abu Bakar mengucapkan salam,
Dan dia berkata, "Ya Rasulullah, inni kana baini wa baina Ibnu Khattab syai'un." Sesungguhnya telah terjadi sesuatu antara aku dan Ibnu Khattab. Abu Bakar dan Umar bertengkar. Ya, ya, sesama teman, sesama kawan. Ya, kadang bertengkar. Itu sesuatu yang wajar. Abu Bakar dan Umar bertengkar. Fa asra'tu ilaihi summa nadimtu. Aku membuatnya marah dengan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Summa nadimtu, kemudian aku menyesal. Fasa'altuhu ayyakfiroli. Aku meminta maaf kepadanya. Fasa'altuhu ayyakfiroli. Aku meminta kepadanya agar dia memaafkanku. Fa'aba alayya, namun dia enggan. Umar tidak mau memaafkan Abu Bakar. Maka aku pun datang kepadamu. Apa respon Nabi? Nabi SAW berkata, "Yakfirullahu laka ya Abu Bakr." Semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Nabi mengucapkan sebanyak 3 kali. Summa inna Umar nadima. Ya, kemudian Umar menyesal. Dia menyesal karena dia tidak memaafkan Abu Bakar. Dia pun datang ke rumah Abu Bakar dan bertanya, apakah Abu Bakar ada di sini? Kata keluarganya, la, tidak. Abu Bakar tidak sedang berada di rumah. Fa'ata ila Nabi SAW, maka Umar datang kepada Nabi. Faja'ala wajhun Nabi SAW yatama'aru. Ternyata wajah Nabi SAW sudah berubah. Nabi marah. Nabi marah kepada Umar. Hatta asfaqa Abu Bakrin. Hingga Abu Bakar merasa kasihan. Fa jasa ala rukbatayhi. Abu Bakar pun berlutut atau duduk berlutut, ya, dengan kedua lututnya sambil berkata, "Ya Rasulullah, ana kuntu azlam. Ana kuntu azlam. Ya Rasulullah, saya yang salah, ya Rasulullah. Saya yang zalim, wahai Rasulullah." Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innallaha ba'asani ilaikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutusku kepada kalian. Fakultum kazabta. Namun kalian mengatakan engkau dusta. Sementara Abu Bakar berkata, sodako, dia benar. Wawasani binafsihi wa malihi. Abu Bakar sering membantuku dengan jiwa dan hartanya. Fahal antum tarikuli sahibi. Fahal antum tarikuli sahibi. Bisakah kalian tidak mengganggu sahabatku? Bisakah kalian tidak mengganggu sahabatku? Fama uziya ba'daha. Maka setelah itu Abu Bakar tidak pernah diganggu. Abu Bakar tidak pernah disakiti. Ini kedudukan Abu Bakar di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mempunyai kedudukan yang khusus, kedudukan yang spesial. Kemudian dari Muhammad bin Sirin, qala su'ila Anas bin Malik an khidabi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik pernah ditanya tentang khidabi Rasulillah. Apakah Rasulullah pernah menyemir rambut? Faqal, kata Anas, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun sabbun illa yasir. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak punya uban kecuali sedikit. Ya, biasa orang kalau sudah beruban, ya, dia dibolehkan menyemir rambutnya. Namun dia tidak boleh memakai warna hitam. Boleh menyemir rambut, ya, dengan warna-warna yang lain. Kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak punya uban kecuali sedikit.
Akan tetapi Abu Bakar dan Umar ba'dahu khaddaba bil hina wal katam. Namun Abu Bakar dan Umar sepeninggal beliau, keduanya menyemir rambutnya dengan inai dan pacar. Abu Bakar dan Umar menyemir rambutnya. Qal, kata Anas, wajah Abu Bakrin bi abihi Abi Quhafah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah. Pernah Abu Bakar membawa bapaknya Abu Quhafah untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari penaklukan Mekah. Yahmiluhu hatta wada'ahu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar membawanya dan meletakkannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, "Lau aqrarta asy-syaikh fi baitihi la atainahu makrumatan li Abi Bakrin." Seandainya engkau membiarkan ayahmu di rumahnya, la atainahu, niscaya kami akan mendatanginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan perkataan ini makrumatan li Abi Bakrin, untuk menghormati Abu Bakar. Kenapa? Kenapa antum bawa abi antum ke sini? Biar kami yang datang kepada antum. Ini sebagai bentuk penghormatan terhadap Abu Bakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menghormati Abu Bakar. Fa aslama walihiyatuhu wa ra'suhu kasaghamah bayadun. Maka bapaknya pun masuk Islam, sementara jenggot dan rambutnya kasaghamah bayadun, putih seperti pohon sagomah. Jenggot dan rambut ayah Abu Bakar itu sudah memutih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghayyiruhuma wa jannibuhu as-sawad. Rubahlah keduanya, rubahlah jenggot dan rambut ayahmu, wa jannibuhu as-sawad, namun jauhilah yang warna hitam. Tidak boleh memakai yang warna hitam. Kemudian dari Amr bin As radhiyallahu anhu, ia berkata, "Qultu ya Rasulullah, ayyun nas ahabbu ilaik?" Aku bertanya, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling engkau cintai? Qala Aisyah. Kata Rasulullah, Aisyah. Fa qultu minar rijal. Aku bertanya, dari kalangan laki-laki, siapa yang paling kau cintai? Qala abuha. Kata beliau, bapaknya. Bapaknya Aisyah, yakni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Abu Bakar. Insyaallah. Keutamaan yang sangat besar. Dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu yud'a min abwabil jannati as-samaniyah. Abu Bakar radhiyallahu anhu akan dipanggil dari 8 pintu surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anfaqa zawjain min syai'in minal asya' fi sabilillah du'iya min abwabil jannati." Barang siapa yang menginfakkan 2 harta yang berpasangan, dua harta yang berpasangan seperti emas dan dirham. Siapa yang menginfakkan emas dan
dinar dan dirham atau emas dan perak. Siapa yang menginfakkan dua harta yang berpasangan di jalan Allah, du'iya min abwabil jannati, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Ya Abdullah, wahai Abdullah, haza khairun, ini adalah kebaikan. Wa man kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Siapa yang rajin salat, maka dia akan dipanggil dari pintu salat. Wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad. Siapa yang berjihad, dia akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah. Siapa yang ahli sedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babis siyam. Siapa yang rajin puasa, dia akan dipanggil dari pintu puasa, yaitu pintu Ar-Rayyan. Wa qala Abu Bakrin, Abu Bakar bertanya, wahai Rasulullah, hallazi yud'a min tilkal abwab min daruratin, apakah ada orang yang dipanggil dari pintu-pintu tersebut? Masya Allah, dipanggil dari 8 pintu surga. Ada enggak orang yang dipanggil dari 8 pintu surga? Qala na'am. Wa hal yud'a minha kulluha ahadun ya Rasulullah? Qala na'am. Kata Rasulullah, iya ada. Ada orang yang dipanggil dari 8 pintu surga. Wa arju an takuna minhum ya Aba Bakrin. Kata beliau, dan saya berharap engkaulah orangnya wahai Abu Bakar. Engkaulah orangnya wahai Abu Bakar. Dalam riwayat Ibnu Hibban dari hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, ajal wa anta huwa ya Aba Bakrin. Kata Rasulullah, benar, engkaulah orangnya wahai Abu Bakar. Abu Bakar akan dipanggil dari 8 pintu surga. Masya Allah. Ini keutamaan yang sangat besar. Biasanya orang itu dipanggil dari 1 pintu. Kalau dia rajin puasa, dipanggil dari pintu puasa. Kalau dia berjihad, dipanggil dari pintu jihad. Namun Abu Bakar dipanggil dari semua pintu. Dipersilahkan untuk masuk. Yaqul Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala an abwabil jannati fi nuniyatihi. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata tentang pintu-pintu surga dalam nuniyahnya, syair-syair yang diakhiri dengan huruf nun. Wala sawfa yud'al mar'u min abwabiha jam'an id waffa hulal iman. Dan kelak nanti ada seseorang yang dipanggil dari seluruh pintu-pintu surga apabila ia memenuhi tuntutan iman. Minhum Abu Bakrin huwa as-siddiq. Di antara mereka adalah Abu Bakar as-Siddiq. Zaka khalifatul mab'us bil Quran. Dialah khalifah Nabi yang diutus dengan Al-Quran. Ini keutamaan yang sangat besar. Dipanggil dari 8 pintu surga. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, ya, banyak sekali ya keutamaan-keutamaan Abu Bakar. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.